Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar trauma. Trauma adalah respon tubuh dihadapkan dengan peristiwa buruk yang dapat membahayakan kondisi fisik maupun mental. Trauma juga adalah kondisi yang umum untuk terjadi dan bisa dialami oleh siapa saja. Kendari demikian, kondisi ini tetap memerlukan penanganan yang agar tetap menimbulkan efek berkepanjangan yang dapat mengganggu kualitas hidup penderitanya. Berdasarkan penyebabnya, trauma dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu trauma akut, trauma kronis, dan trauma kompleks. Yang pertama ada trauma akut, yaitu jenis trauma karena peristiwa membahayakan yang terjadi satu kali, seperti kecelakaan atau bencana alam. Yang kedua ada trauma kronis, yaitu jenis trauma karena kejadian buruk yang terjadi secara terus-menerus, seperti bullying atau kekerasan dalam rumah tangga. Yang ketiga ada trauma kompleks, yaitu jenis trauma yang disebabkan oleh beberapa kejadian trauma, seperti peperangan atau ahli bedah di rumah sakit. Selanjutnya penyebab dan dampak dari trauma. Adapun faktor utama penyebab trauma adalah kejadian ataupun peristiwa buruk yang menimpa seseorang yang dapat memengaruhi kondisi fisik ataupun kondisi psikis dari orang tersebut. Misalnya seperti bencana alam, kecelakaan, pelecehan seksual, atau kekerasan fisik. Selain dari itu, ada beberapa hal yang menjadi faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami trauma. Misalnya sering dibully oleh orang-orang di lingkungan sekitarnya, sering diabaikan oleh orang-orang terdekat bahkan keluarganya sendiri, dan memiliki riwayat gangguan kesehatan mental seperti gangguan cemas, depresi, atau stres tertentu. Selanjutnya dampak dari trauma. Dampak dari trauma ada dua, yakni ada dampak fisik dan ada dampak psikis. Yang pertama adalah dampak fisik. Dampak fisik yang kerap kali timbul dari trauma adalah individu akan mengalami kelelahan secara fisik, serta detak jantung yang berdebar kencang dari normalnya, dan bahkan sampai mengeluarkan keringat berlebih di bagian tubuh seperti di telapak tangan dan bagian tubuh lainnya. Dan yang kedua ada dampak psikis. Adapun dampak psikis yang kerap kali timbul sebagai akibat dari trauma adalah individu yang mengalami trauma tersebut akan mengalami kecemasan berlebih terhadap sesuatu hal yang ada kaitannya dengan trauma yang dialami. Dan individu yang mengalami trauma tadi akan cenderung tertutup dan sulit untuk bersosialisasi terhadap lingkungan sekitar ataupun lingkungan keluarganya. Serta individu yang mengalami trauma akan sulit untuk memusatkan fokus dan konsentrasinya terhadap sesuatu hal atau kegiatan yang sedang dia lakukan. Dan individu yang mengalami trauma akan mengalami gangguan susah tidur atau sulit untuk tidur, dan gangguan-gangguan yang bersifat sejenisnya. Gangguan mental yang berkaitan dengan trauma. Adapun sejumlah gangguan kesehatan mental yang berkaitan dengan trauma psikologis adalah sebagai berikut. 1. Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD merupakan gangguan mental yang terjadi ketika seseorang mengalami atau melihat peristiwa bersifat traumatis. Beberapa gejala yang kerap dialami oleh penderita PTSD adalah: A. Sering kali mengingat kejadian traumatis yang pernah dialaminya. B. Cenderung mengelak dan enggan membicarakan peristiwa traumatis. C. Insomnia. D. Sulit berkonsentrasi. 2. Depresi adalah gangguan mental yang berkaitan dengan suasana hati dan dapat mempengaruhi kondisi fisik, emosional, perilaku, dan cara berpikir seseorang. Depresi menjadi salah satu respon umum
terjadi saat seseorang mengalami trauma. 3. Borderline Personality Disorder atau BPD adalah kondisi psikologis yang dapat mempengaruhi emosi, perasaan, dan cara berpikir penderitanya. Belum diketahui secara pasti apa penyebab dari BPD. Namun, para ahli menduga bahwa kondisi ini bisa dipicu oleh beberapa hal, seperti peristiwa traumatis, faktor genetik, serta kelainan struktur dan fungsi otak. 4. Anxiety disorder merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan seseorang merasa cemas, takut, dan khawatir secara berlebihan. Anxiety disorder dapat muncul ketika seseorang mengalami atau mengingat kejadian traumatis yang pernah dialaminya. Beberapa gejala umum dari anxiety disorder adalah sebagai berikut. A. Kesulitan untuk mengontrol rasa takut dan cemas yang berlebihan. B. Mudah gelisah tanpa penyebab yang jelas. C. Kesulitan untuk berkonsentrasi. D. Mengalami panic attack. Selanjutnya, upaya intervensi yang dapat dilakukan. Kami membahas teori kognitif atau terapi pemrosesan kognitif yang biasa disebut dengan CBT. CBT adalah teknik terapeutik yang dirancang untuk membantu menghadapi peristiwa kehidupan yang traumatis. Pendekatan ini dimaksudkan untuk membantu orang mengelola pikiran-pikiran yang menyusahkan secara lebih efektif dengan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pengalaman traumatis tersebut dapat mempengaruhi cara mereka berpikir tentang diri mereka sendiri. Nah, selanjutnya, CBT merupakan suatu bentuk terapi perilaku kognitif yang dikembangkan dari dua teori utama. Yang pertama itu teori pemrosesan informasi (PJ Lang), dan yang kedua itu teori kognitif sosial atau PTSD. Nah, selanjutnya cara kerja terapi pemrosesan kognitif. CBT yang berlangsung selama 12 sesi dan biasanya berlangsung selama 3 bulan. Bekerja dengan membantu mereka yang menjalani pengobatan akan mengatasi dan mengubah pikiran tertekan yang dialami akibat trauma tersebut. Nah, CBT dianggap sebagai pengobatan yang berbasis bukti, yang berarti kemanjurannya telah didukung oleh penelitian. Sebuah penelitian menemukan CBT lebih efektif daripada psikoterapi lain yang berfokus pada trauma.